Allah kita bisa meraih signifikan karena pada dasarnya hari ini semua komponen dari berbagai kelompok komunitas bergabung dikomandoin oleh Nyai Juwairiyah dari Situbondo yang juga didukung oleh berbagai caleg-caleg yang saya yakin Bali akan luar biasa jumlah pendukung Amin nanti. Gus, ini kan Bali diganti dengan kandang PDIP, kandang ini gimana optimisme strategi yang digunakan untuk bisa PKB Amin bisa targetnya tercapai sini? Ya, gagasan perubahan ini alhamdulillah kok bisa diterima semua kalangan dari berbagai latar belakang partai apapun. Karena rata-rata keinginan perubahan itu terutama yang ada di depan mata. Nasib seluruh orang kecil ini yang harus dirubah. Agar ada perhatian kepada mereka-mereka yang memang sudah lama terhimpit ekonominya. Itu menjadi pendukung kuat Amin yang militan. Gus, ini kan Mas Agus sudah ke Ternate ya Gus. Nah, artinya kan seberapa penting sih untuk di Indonesia Timur bagi Amin ini selain elektoral apa hal yang penting lain? Yang paling penting kita menunjukkan bahwa Amin ini komit pada merah putih, komit pada Bhinneka Tunggal Ika, tidak seperti yang dituduhkan seolah-olah ada kekuatan intoleran. Siapapun latar belakang apapun boleh mendukung. Yang penting komitmen Amin adalah untuk NKRI, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika. Gus, tadi soal Pak Presiden yang boleh memberi dukungan ke seperti apa tanggapan? Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kok kemudian memilih jalan yang tidak untuk semua. Gus, ini di Twitter viral Gus, ada beras bulog ditempelin foto salah satu paslon Gus. Ini mungkin ada tanggapan dari 02 Gus. Ya, itu memalukan, menunjukkan kemiskinan etis, kemiskinan etika. Jadi saya juga minta kepada caleg-caleg pendukung Amin, kepada para pendukung Amin, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya. Kalau ada pasangan calon, terutama tadi ke informasi sampean itu, paslon nomor berapapun yang nempelin bansos itu etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri. Insya Allah Amin menang, bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, yang penyebarannya juga semakin baik kepada yang paling membutuhkan dan paling berhak. Insya Allah Bansos Plus akan menjadi model yang terbaik lebih baik dari yang sekarang. Terus ada pengamat yang memberikan masukan dan membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak SBY di 2014 ketika menjadi juru kampanye, beliau cuti. Sementara Pak Jokowi sampai hari ini belum cuti walaupun kemarin sudah ngomong boleh berpihak. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Pembangunan seperti apa sih Gus yang ingin diwujudkan di Bali, apalagi Bali kan menjadi Nah, secara bioregional Bali harus kita kedepankan sebagai daerah wisata yang sempurna dari infrastrukturnya, keamanannya, publikasinya dan konektivitas transportasinya. Jadi bioregional Bali harus disupport semakin maju pariwisatanya dan pemerintah harus agresif mempromosikan kembali di berbagai negara. Pasca debat terakhir kemarin ini kan Gibran dilaporin nih Gus yang diduga tidak sopan terhadap Pak Mahfud. Ada respon nggak Gus terkait hal ini? Ya biar aja ya, saya nggak usah ikut-ikut lah, silahkan aja. Gus terkait Bu Reina Usman kemarin ditahan oleh KPK ini? Ya biar aja. Dari partai sendiri seperti apa? Iya kan kita sudah pasrahkan proses hukum aja nanti. Akan ada dukungan dari partai berupa sampai hari ini diatasi oleh keluarganya. Gus, di Bali ada caleg kader PKB itu yang punya visi siap ditembak mati kalau terbukti korupsi. Gimana tanggapannya? Bagus, pokoknya komitmen anti korupsi harus dibuktikan dengan perbaikan sistem, peningkatan aparat yang bersih, itu yang paling pokok ya. Sistemnya baik, aparatnya bersih, jangan sampai ada koruptor menangkap koruptor. Gus, malam Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia, Gus, tanggapannya gimana? Alhamdulillah lolos ini menjadi semakin percaya diri
kita harus semakin memperbaiki sistem rekrutmen dan peningkatan kemampuan bibit-bibit unggul Indonesia. Kita optimis. Dari debat cawapres kemarin banyak yang bilang Gus dan Pak Mahfud MD mempunyai banyak kesamaan dan ada potensi untuk putaran kedua bergabung, itu seperti apa, Mas? Ya semuanya serba mungkin. Yang penting kita harus sukseskan pemilu ini dulu. Nanti kita lihat. Ada komunikasi dengan paslon nomor 3? Ya semua komunikasi. Gus, itu benar Pak Dirman yang ditugasin untuk membangun komunikasi ke ya semua boleh komunikasi lah, nggak perlu penugasan. Gus, Indonesia baru selanjutnya ketemu Australia, Gus. Optimis gak nih, Gus? Itu yang membuat deg-degan ini. Soal beberapa menteri yang diisukan akan mundur dari kabinet Jokowi. Kita tunggu aja, kita tunggu. Insya Allah suatu hari kita bisa bercerita kepada anak cucu kita bahwa kakekmu, ibumu, bapakmu adalah bagian dari perwujudan perubahan keadilan kemakmuran bangsa. Kelak suatu hari ketika negeri ini berubah menjadi lebih baik, insya Allah sejarah mencatat kita termasuk barisan yang melahirkan sejarah itu semua. Amin. Karena itu yang kita perjuangkan adalah seluruh rakyat Indonesia, 270 juta bangsa kita. Amin. Hadirin sekalian, perjuangan kita awalnya sungguh berat. Ketika kami, PKB dan saya terutama, mencoba mencari yang tepat dari tidak tepat.
saya kampanye sama Mas Anies di Tuban. Helikopter mau mendarat aja nggak ada yang mau izin. Akhirnya terpaksa 40 km dari lokasi acara dihambat, mau mendarat saja dihambat. Tapi saya bilang, semakin kalian hambat kami, semakin kami kuat dan menang. Semakin kalian ganggu kami, semakin kuat kita menang. Alhamdulillah, Pak. Awal-awal kita deklarasi semua meremehkan. Semua, bahkan survei-survei bilang juara 3. Hari ini semua lembaga survei menyatakan kalau 2 putaran pasti salah satunya adalah Amin. Tapi kalau lihat semangat sahabat-sahabat dari Bali tadi, kok bau-baunya 1 putaran. Allahumma, inilah yang namanya kabar langit dan kabar bumi bersatu untuk terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Amin. Saya itu agak heran, akhir-akhir ini kalau ke bandara yang terbanyak minta foto dan teriak amin itu cleaning service, Pamdal, Pamsatpam, terus apa namanya, porter itu yang ngangkut-ngangkut itu, supir bandara. Saya heran. Dan kalau kalian semua pendukungku kalian semua, gimana saya bikin spanduk ini? Tapi bukan di situ. Artinya pesan perubahan itu nyata dan ditangkap oleh seluruh rakyat kecil di Indonesia. Artinya perubahan itu ditangkap oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang mengalami nasib yang diabaikan selama ini oleh negara dan pemerintah kita. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Saya keliling akhirnya setelah diputuskan KPU, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Kesimpulan saya satu, rakyat ini semuanya ingin berubah nasibnya, tapi mau ngomong susah, mau menyampaikan gak ada jalannya, mau protes, ya namanya ajaran agamanya banyak yang merintahkan kita tawadhu begitu. Kalau bahasa Jawa Timurnya itu, bahasa Jawa Tengahnya trimo ing tanduk, apa namanya, tawakal. Tapi begitu saya datang, Mas Anies datang, gak pernah sepi, saudara-saudara. Semua berduyun-duyun, semua menyambut dengan sangat gegap gempita. Karena apa? Karena yang kita suarakan ini yang disampaikan oleh Bunyai tadi adalah apa? Insya Allah suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Allahumma, insya Allah suara perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Kok tiba-tiba presiden gak mau netral itu kenapa? Tapi hampir seluruh rakyat protes, presiden harus tetap netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Jadi presiden itu kemarin menyampaikan boleh kampanye, semuanya protes, gak ada yang gak protes, kecuali orang Bali gak protes. Semua protes, dan kemudian istana menyampaikan pernyataan presiden disalahpahami. Apa komentar saya apa? Kata istana pernyataan presiden disalahpahami. Komentar saya apa? Wah, itu malah jawabnya wah. Itu. Nah,
Presiden harus mengayomi dan berpihak kepada seluruh rakyat tanpa membedakan satu dengan yang lain. Bentrok, Presiden memihak, repot nggak? Ini tanda-tanda zaman kebenaran akan terwujud, rakyat sudah berani bersuara. Betul? Oleh karena itu, saya meyakini dan menyaksikan gelombang perubahan ini tidak bisa dibendung. Allahumma gak usah jauh-jauh, punyai Suwil, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, dikirim Allah berat terus tidak pernah berhenti kemana-mana untuk berjuang bagi perubahan. Saya bilang sama istri saya, punyai Suwil kayaknya kiriman Allah kan. Ketika banyak tokoh-tokoh masuk angin, ada teman saya, Gus terkenal, sudah sama saya kayak sudah nanya ke saya, orang duit raga. Saya jawab bahwa itu dulur. Yang ini nggak duit. Alhamdulillah punya itu bergerak luar biasa tanpa pamrih hanya karena cita-cita baru. Ini bukti. Kemarin saya di Tulungagung ada 100 pengusaha berkumpul. Tiba-tiba kami sudah bergerak dengan apa yang kami mampu, tapi kami titip ini. UMKM prioritas, KUR dimudahkan, tidak hanya untuk pengusaha besar, justru untuk pengusaha kecil. Kami mintanya kooperasi dijadikan ujung tombak kredit kemudahan untuk usaha kecil menengah. Permodalan harus mudah diakses oleh rakyat yang paling kecil. Saya sampaikan kepada 100 pengusaha di Tulungagung itu, saya sampaikan, siap laksanakan. Kami Anies Muhaimin tidak ada yang nyumbang dari pengusaha besar. Justru kalianlah yang akan menjadi penentu arah. Begini, konstitusi kita sudah jelas mewajibkan pemerintah berpihak kepada usaha kecil dan menengah. Tapi kenapa dari zaman ke zaman hingga hari ini UMKM terus menjadi merana dan diabaikan dan tidak pernah mendapatkan tempat yang nyata? Betul? Petani sudah 10 tahun terakhir ini nggak punya pupuk, pemerintah seolah-olah nggak pernah dengar dan nggak pernah melihat. Betul? Petani tidak pernah untung, bahkan sering kali korok, tapi tidak ada langkah apapun. Saya ketemu petani di berbagai tempat. Masih utang yang kita lakukan pertama, melakukan langkah penyediaan pupuk untuk seluruh para petani kita. Yang kedua, menghentikan food estate, lumbung pangan yang hanya menguntungkan perusahaan, tidak menguntungkan petani, bahkan merusak hutan kita. Yang ketiga, pendidikan yang diabaikan langsung ditangani menjadi semangat mewujudkan SDM yang unggul siap bersaing. Allahumma. Itu tanggal 20 malam, tanggal 21 pagi saya langsung ke pabrik pupuk. Kalau kamu nggak sanggup, bikin pabrik kamu. Kalau 2 putaran hampir pasti ada amin di dalam putaran yang pertama ini. Kalau 1 bulan pertolongan Allah pasti akan terwujud buat kita semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dengan semangat perubahan itu tidak mudah perjuangan kita. Fitnah terjadi di mana-mana.
Mas Anies difitnah intoleran. Untuk di Bali saya sampaikan, Mas Anies dituduh intoleran. Apa intoleran itu? Tidak mengedepankan toleransi beragama. Saya sampaikan kepada masyarakat Bali, kalau dada Mas Anies dibedah, dada Muhaimin Iskandar dibedah, yang ada di dalamnya adalah merah putih Bhinneka Tunggal Ika. Kami ini sudah jelas, duet santri untuk NKRI, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Jadi kepada masyarakat Bali, jangan mudah kena hasut dan fitnah oleh siapapun, karena justru Anies dan Muhaimin inilah yang akan mempersatukan seluruh umat beragama di Indonesia bagi terwujudnya keadilan. Jadi perjuangan keadilan itu tidak mudah. Difitnah antar umat beragama, difitnah antar umat Islam adu domba. Saya sampaikan, umat Islam dan seluruh umat-umat agama-agama di Indonesia sudah punya kedewasaan, tidak lagi mudah diadu domba, betul? Tidak lagi mudah diadu-adu, betul? Saya ingat omongan Gus Dur, kalau ada teroris, jangan-jangan teroris itu hanya dalam rangka mengadu domba antar umat beragama. Betul? Oleh karena itu, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali, merah putih Bhinneka Tunggal Ika akan kita song-song bersama duet santri Anies Muhaimin Iskandar. Amin. Jadi tidak ada yang namanya. Kalau ada yang mendukung apa saja betul, yang punya hak suara, punya hak pilih kepada siapapun, betul? Karena itu insya Allah fitnah itu semua akhirnya tidak mempengaruhi kekuatan kita. Hari ini kita saksikan di mana-mana hasil survei menunjukkan Anies Muhaimin tidak bisa dibendung lagi kekuatannya. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah dewasa dan tidak akan mungkin bisa diadu domba lagi. Amin. Kami berdua garda terdepan dari santri untuk NKRI, dari santri untuk pemersatu bangsa. Allahumma ini supaya jelas, tidak ada fitnah di antara bangsa Indonesia. Alhamdulillah hari ini mulai terbuka semuanya. Semua bergabung untuk merubah Indonesia menjadi negara yang adil. Allahumma